Ya. Selamat datang di podcast The Bias Rookie. Podcast yang menyajikan informasi bermanfaat dan dibawakan dengan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irsyadian. Hai, bertemu lagi dengan Miss Yayu, tapi di event yang berbeda dan juga di situasi yang berbeda, juga display yang berbeda. Kalian lihat, cantik ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru, tapi juga bermanfaat. Miss Yayu nggak sendirian ya. Hari ini Miss Yayu ditemenin sama yang spesial, tapi kalian juga pasti kenal. Oke, kita sambut Mr. Reno. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam Miss Yayu. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mister sehat? Jumat pagi ini? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. Semoga habis makan. Oke, semoga di tengah pandemi seperti ini kita tetap dikasih kesehatan sama Allah ya, Mister ya. Amin. Oke. Itu yang kita harapkan. Sebelumnya nih, kita bakal sajikan sebuah cuplikan buat Irsyadian di rumah supaya semangat. Oke, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Nah, sudah dilihat kan videonya? Kira-kira dari video yang kalian saksikan tadi, hari ini kita bakal ngobrol soal apa sama Mr. Reno? Coba, apa ya kira-kira? Boleh loh buat interaksi pagi-pagi nih, semangat, jarinya diregangkan, diketik boleh kira-kira apa materi yang akan kita obrolkan hari ini, yang akan kita ngobrol-ngobrol santai hari ini, kira-kira apa ya? Kalau ada yang tahu boleh loh. Yuk, biar jari-jarinya tidak kaku, pagi-pagi boleh kira-kira apa ya, materi apa? Coba misalnya tentang apa, atau akan membahas apa, atau videonya tentang apa? Boleh dijawab ya teman-teman di rumah, yuk. Leader,
Kira-kira bener nggak ya, Mister? Bener nggak ya? Coba ada lagi nggak nih? Kid Coba yang webinar lain. katanya students leader, katanya how to be a good leader. Leader mungkin ya. Wih, Intinya sih leader kayak ya. leader ya, Mister ya. Hari ini kita akan membahas mengenai leader. Tapi lebih spesifiknya mungkin ya, Mister, kita hari ini akan membahas dalam sudut pandang Islam ya, Mister ya. Betul sekali Miss Yayu. Jadi insya Allah kita coba bahas, kita coba gali lebih dalam lagi karena kita punya alma mater nih, sekolah kita sekolah Islam. Tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan di sini tidak lepas dari nilai-nilai Islam dong. Iya betul. Oke, nah Mister, kita gali dulu nih mengenai situasi negara kita. Pasti akan berhubungan dengan leader banget ya, Mister ya. Benar. Nah, gimana tuh? Akhir-akhir ini nih, khususnya Indonesia ya, Mister, lagi chaos banget nih dengan berita yang kemarin mengenai demo di mana-mana itu pasti akan berhubungan dan seperti apa sih leader yang kita Hubungannya butuhkan? kebijakan ya. Betul Miss, ya. sekali. Nah, berarti cocok sekali ya dengan tema kita hari ini, Betul. leadership, tapi kita gali dengan perspektif yang Islami Islam, seperti itu. betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Mister, dari tema leader tadi, kira-kira ada nggak sih sosok pemimpin idola yang Mister benar-benar idolakan dan akan selalu Mister jadikan contoh atau panutan? Kalau Mister pribadi, Miss Yayu, kalau berbicara tentang seorang pemimpin Islam, pasti nggak jauh lah dari sosok Rasul Shallallahu Alaihi Betul Wasallam. sekali. Gitu. Jadi beliau itu memimpin umat berdakwah selama 23 tahun, ya kan? Tapi efeknya tuh sampai sekarang loh. Efeknya bisa kita rasakan kan? Ya. Saking berpengaruhnya beliau. Bahkan orang-orang non-muslim pun mengakui kepiawaian kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Miss Yayu. Wah, nah kira-kira ada nih Irsyadian di rumah yang sama juga kayak Mister Nos mengidolakan juga Rasulullah, ya kan? Itu memang harus dan kayak wajib ya dijadikan panutan oleh kita semua ya, Mister ya. Karena semua yang beliau lakukan itu sebenarnya sekali ya, Mister ya. Tidak ada keburukan nampaknya ya, sebagaimana sempurna dari Allah gitu ya. Karena beliau itu kan ketika beliau maksum, beliau itu terjaga dari kesalahan Miss Yayu. Setiap kali beliau mau melakukan kesalahan, ditegur duluan. Ya. Ingat dong surat Abasa ya. Iya. Itu Abasa itu kan Nabi didatangi oleh seorang yang buta, kemudian Nabi agak cuek karena ketika itu ada orang-orang Quraisy yang dari pemuka Quraisy yang datang bertanya tentang Islam, sehingga ketika itu Nabi merasa terganggu dengan orang buta ini. Tetapi Nabi nggak melontarkan kata-kata yang pedas, nggak melontarkan kata-kata yang bikin sakit hati. Nabi diam, cuman raut wajahnya itu masam. Maka Allah langsung menegur beliau. Artinya beliau belum melakukan sebuah dosa, gitu. Belum melakukan sebuah dosa udah ditegur, itu nggak boleh, nggak benar. Gitu. Itu duluan sama Allah ya. Masya Allah, gitu ya. Karena ya perfect lah ya, sempurna, manusia sempurna. Walaupun kita tidak bisa sempurna, insya Allah kita mencoba ya, Mister ya. Iya. Nah, kira-kira Mister, kenapa sih kalau Rasulullah itu menjadi pemimpin idola Mister banget dari segi apanya sih, Mister? Dari semua aspek, Mas Yayu. Oh, gitu. Dari kehidupan duniawi, beliau itu adalah seorang pemimpin perang, panglima perang ya, jenderalnya. Kemudian beliau itu seorang pemimpin di rumahnya. Beliau adalah seorang ulama yang mengajarkan syariat Islam kepada umatnya. Dan semua aspek yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat, beliau ahlinya. Gitu. Kalau kita mencari pemimpin, bagaimana cara memimpin diri sendiri dulu, lihat Nabi SAW. Bagaimana perangai beliau. Bahkan istrinya, Aisyah, itu menyebutkan bahwa akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Al-Quran kan sempurna. Gitu. Apa yang nggak ada di dalam Al-Quran, gitu. Pasti ada di sana. Maka kita jangan jauh-jauh mencari pemimpin ideal. Sebelum kita menggali dulu nih, Nabi SAW itu semuanya sempurna. Gitu. Nah, kira-kira Mister dari tadi sudah Mister jelaskan ya, ceritakan sama kita semua yang di rumah juga. Nah, kira-kira kan katanya ada karakter ideal dari Rasulullah yang akan misalnya akan bisa kita benar-benar terapkan sekarang. Kira-kira apa sih keidealan seperti apa, Mister? Keidealan. Ini langsung ke materi inti kayaknya nih. Iya, yang langsung jadi leader seperti apa gitu ya. Leader seperti apa sih sebetulnya Rasulullah SAW gitu. Sebelum ke sana, Mister pengen mengingatkan kembali nih bahwa di dalam sekolah kita, Al-Irsyad Satya Islamic School,
kita memiliki satu landasan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, tentang pasti teman-teman di rumah juga ingatlah ayat itu ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu ya, ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yaitu manusia ya. Kemudian para malaikat ketika itu bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seseorang yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Itu kata malaikat. Ya. Kemudian malaikat meneruskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya senantiasa bertasbih kepadamu, kemudian memuji engkau, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang enggak kamu ketahui. Gitu. Jadi berangkat dari ayat sana, sekolah kita ini dibangun. Kita ingin menciptakan khalifah-khalifah fil ard yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cerdas. Bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi ada kriteria-kriteria yang lainnya nanti yang harus dimiliki oleh Irsyadian. Nah, berangkat dari sana dulu nih, Miss. Nah, maka dari ayat 1 aja, ayat ke-30 saja, kita bisa ngambil satu kriteria pemimpin yang ideal. Apa pemimpin yang ideal itu? Yang pertama, dia harus siap memimpin dan siap dipimpin. Sebelum kita memimpin, artinya kita memimpin orang lain ya, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus bisa mengikuti arahan dari pemimpin kita. Gitu. Jadi itu salah satu syaratnya. Gitu. Nah, ditanyakan lagi nih ke teman-teman P5. Selama ini, sudahkah kita menjadi seorang followers yang baik? Sudah? Belum? Belum. Sudah belum nih? Nah, followers yang baik ya? Followers yang baik ya, bukan haters ya. Iya. Haters oh jangan. Gitu, makanya itu kembali lagi kepada diri, pribadi, karakter yang harus dibangun. Gitu. Nah, sebelum disiapkan menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya, memimpin masyarakat, memimpin negara, dia harus beresin dulu permasalahan yang ada di dalam dirinya. Gitu. Jadi punya kesolehan diri nih. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya karakternya seorang pemimpin dilanjutkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Seluruh nama yang ada di muka bumi ini. Pinter nggak tuh Nabi Adam? Luar biasa ya, Mister. Mau ya seperti itu. Itu bapak kita, itu bapak kita. Iya. Insya Allah setiap orang itu punya potensi yang sama kok. Kita memiliki akal pikiran yang diberikan oleh Allah, hati dan itu kan potensi yang Allah berikan. Sama kepada Adam dan sama pun kita miliki itu. Gitu. Dan Adam diajarkan oleh Allah berbagai macam nama. Bahkan yang saya baca di beberapa literatur, Allah pun mengajarkan Nabi Adam itu bahasa-bahasa luar biasa. Misalnya kira-kira bisa berapa bahasa nih? Kayaknya 3 ya, 4 ya. Aduh, saya cuma bisa sedikit, Mister. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, Miss? Tampaknya belum kalau bahasa Arab, Mister. Insya Allah belajar, Mister ya. Gitu. Jadi itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Terus bagaimana Nabi Adam? Apakah bisa menyerap itu semua? Bisa. Bisa. Buktinya ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang ada di hadapan mereka oleh Allah, malaikat angkat tangan. Malaikat nggak bisa. Kemudian baru Adam disuruh oleh Allah untuk menyebutkan semuanya itu dan Adam mampu. Baru ketika itu malaikat menyadari kesalahannya, menyadari bahwa Allah itu maha benar, Allah maha mengetahui yang kita tidak ketahui. Kayak gitu. Nah, intinya yang tadi, yang kedua ini harus cerdas. Seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Saya yakin, Mister yakin semua dari anak-anak Al-Irsyadian itu semuanya cerdas kok. Insya Allah ya. Nggak, amin. Ya, betul banget. Kalau nggak cerdas nggak mungkin ya Al-Irsyad dong. Iya dong. Gitu. Ujian masuknya aja kan lumayan ya. Sulit udah hebat-hebat nih ya Irsyadian di rumah semua nih. Apalagi sekarang udah di P5 itu pasti mereka melewati berbagai macam ujian. Ya, ujiannya nggak mudah loh. Belum tentu orang luar bisa gitu. Tapi anak-anak kita P5 itu
bisa melewati ujian-ujian itu. Tetapi apakah cukup dengan ujian saja? Ujian hidup enggak. Kecerdasan emosional itu lebih penting lagi, Miss Iya, Yayu. Kalau itu kan betul. intelligence salah knowledge ya, Yap. tahu ini, tahu itu. Tetapi emosinya itu harus dikembangkan lagi, lebih baik lagi. Nah, kali ini kayaknya Miss Reno pengen mengingatkan bahwa kecerdasan emosional itu lebih sering dan banyak dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak, Miss Ayu? Betul banget. Gitu. Bagaimana mengelola emosi, ya kan? Sabar, gak boleh marah-marah, gitu ya kan? Kalau diingat-ingat ya, Miss Ayu ya, di Alirsad itu kan punya program character building ya, Yes, YK Course. Jadi setiap jenjang itu punya komposisinya masing-masing. Misalkan nih, kalau diingatkan lagi di P1 P2 kita itu mengajarkan mereka untuk bisa self awareness. Mereka menyadari diri mereka sendiri gitu. Mereka bisa mengidentifikasi suasana hati. Apakah mereka sedang galau gitu ya, galau. Biasa sekarang banget galau ya. Atau apakah mereka itu sedang merasa senang hatinya, bahagia. Itu kan anak-anak di P1 itu kadang mereka nggak tahu yang mereka rasakan, nggak nyadar gitu. Iya, betul. Nggak nyadar. Kalau misalkan lagi marah-marah, lagi kesel, dia marah-marah seenaknya aja gitu ya, maki-maki dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ajarkan loh di P1 di P2 itu. Kemudian di P3 P4 kita ajarkan tentang kemandirian. Gimana caranya mereka itu bisa belajar mandiri gitu. Walaupun mungkin ada yang masih dibantu-bantu ya sama bundanya, sama ayahnya. Tapi kita ajarkan mereka untuk bisa lebih mandiri. Terbukti di P3 itu ya, FT-nya ada berapa coba Miss Ayu? Cuma satu kan FT-nya. Kalau di P2 kan masih 2 ya? Iya, setiap kelas 2 ya Mas. Setiap kelas 2. Tapi P3 mereka udah harus bisa lebih mandiri dengan memiliki satu FT. Artinya informasi yang didapatkan dari FT itu tidak sebanyak informasi yang dari P2, P1, P2. Banyak banget itu arahan. P3 mereka harus lebih bisa melakukan apa-apa sendiri gitu. P3 P4 di P5 baru ini waktunya untuk benar-benar itu memimpin yang lain. Makanya di P5 P6 itu kan ada program student leader gitu. Artinya kalau dari P1 sampai P4 mereka diminta untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam diri mereka sendiri, maka di P5 mereka harus bisa menjadi contoh. Mereka harus bisa memberikan arahan yang baik kepada anak-anak P1 sampai P4 gitu loh. Ini kecerdasan emosional penting banget nggak? Penting banget. Kalau misalkan ada anak P5 ternyata dia belum selesai dengan masalah emosinya ya. Dia berlanjut ya Mister. Susah nanti dia akan memimpin orang lain susah. Betul. Memimpin dirinya sendiri aja masih kelabakan. Masih dia belum bisa mengatur hatinya, belum bisa mengatur kalau dia marah, kalau dia sedih gitu. Pernah kan kejadian Miss, ada anak tapi bukan di luar, bukan di sekolah kita, di gitu. Lain lah gitu. Mereka yang tawuran. Iya. Gitu. Itu kenapa? Gak bisa ngontrol emosi. Betul. Gitu. Ada yang mohon maaf nih, ada yang pacaran. Jangan. Padahal masih sekolah gitu. Gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh, Miss. Kenapa sih gak boleh, Miss? Kenapa coba Mister tuh? Kenapa? Ya tujuan kita kan sekolah bukan untuk pacaran ya. Tujuannya belajar, fokus. Kalau kita pacaran, anak-anak pacaran, ya udah waktunya tersita untuk memikirkan yang tidak penting, Mister. Masa depannya, wah berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Gitu. Sayang sekali, bahkan mungkin bukan hanya waktu ya, bisa jadi uang ya, materi, tenaga juga, memikirkan yang tidak penting. Aduh, ya Allah itu nggak usah deh, nggak usah. Itu kan anak P5 ya, biasanya sudah ada rasa-rasa suka, tapi boleh nggak sih ada rasa suka kayak gitu? Gimana tuh Mister? Boleh aja, tapi hanya kan mengagumi boleh. Tapi sekali lagi kita harus bisa memanage. Iya. Itu yang diajarkan oleh kita. Nggak boleh kita mengumbar-ngumbar rasa suka kita seolah-olah kita udah nggak punya malu lagi. Kita sedih sesedih-sedihnya, teriak-teriak kalau misalkan ada masalah dengan teman ataupun mungkin orang lain gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang harus diselesaikan
oleh diri kita sendiri dulu nih, Mm-mm. hal-hal itu. Baru setelah itu jadi pemimpin yang baik. Aduh, Gitu. gitu. Jadi cerdas ya, cerdas secara Mm-mm. emosional dan cerdas secara keilmuan gitu. Nah, Harus ingat, balance ya, Mister balance. ya. Sebetulnya porsinya ya, Miss ya. Sebetulnya harus lebih besar emosional sebetulnya gitu. Banyak kok cerita-cerita orang yang dia pinter ya, tapi dia nggak bisa memanage emosinya di masa depan, kebanyakan dia hancur. Gitu ya. Tapi Karena orang emosi dia sendiri ya, Mister. Banyak kan, Miss, orang pintar belajar berbagai macam ilmu ya, rumus-rumus kimia, fisika dan lain sebagainya, tapi dia nggak bisa mengendalikan emosi. Ternyata banyak tuh kasus-kasus pemboman, ya nggak? Iya, Kasus-kasus mohon maaf, pemerkosaan dan lain hal-hal sebagainya, negatif ya, Mister pornografi ya. gitu ya. Iya, itu kan emosi mereka nggak kontrol gitu ya. Termasuk spiritualnya juga gitu ya. Karena nanti ada hubungannya nih dari sosial emosional ke sana gitu. Itu Miss Ayu. Itu baru 2 ya, kayaknya kita jangan jauh-jauh dulu membahas ke yang lain nih. 2 aja dulu. Yang akan dekat sekali Yang dengan dekat irsyadian dulu, di rumah kita gitu betul, ya. kita harus mempersiapkan. Yang pertama itu kita harus jadi followers yang baik. Ya. Gitu. Dan memfollow yang baik juga. Betul. Gitu ya. Nah, artinya banyak belajar nih sebagai followers. Perhatikan bagaimana pemimpin kita, bagaimana ayah kita ada ketika di rumah itu memberikan pendidikan kepada kita, guru-guru kita, lihat bagaimana mereka, gitu kan, contoh mereka, gitu kan. Yang kedua, cerdas secara knowledge, cerdas secara emosional. Gitu, Miss Yayu. Oke, nah kira-kira kalau tadi nih kita udah bisa bagaimana mengelola emosi. Nah kemudian kapan? Nah kapan sih kita bisa menjadi pemimpin? Teman-teman misalnya irsyadian di rumah, kapan sih Mister kita bisa jadi pemimpin? Kapan? Setidaknya Miss, ya, kita itu harus menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Gitu. Kita harus bisa memimpin diri kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Itu artinya sejak kapan? Ya mulai dari sekarang. Sekarang juga. Ya. Minimal untuk diri kita sendiri. Kalau punya adik di rumah, kasih contoh yang baik buat adiknya. Betul. Gitu. Tapi kalau di rumah dia posisinya sebagai anak, maka contohlah orang tuanya. Gitu. Orang tuanya kan, insya Allah orang tua di Alif saya itu soleh-soleh kok. Mereka rajin sholat ke masjid, baca Quran, ikuti mereka, gitu ya. Ikuti contoh-contoh yang baik dari orang tua kita. Gitu, Miss Yayu. Kemudian misalnya kan tadi berarti di mana sih Mister kita bisa jadi pemimpin di mana nih Mister? Di manakah kita bisa memposisikan diri kita sebagai pemimpin tersebut, sebagai leader? Nah, tadi sebetulnya kembali lagi yang tadi, Miss. Kalau di rumah kita bisa menjadi pemimpin kita untuk diri kita ataupun adik-adik kita. Ya. Di sekolah itu untuk anak-anak P1 sampai P4 kita harus jadi pemimpin. Syaratnya ya harus menampilkan tingkah laku yang baik dong. Gitu. Contoh bahkan, ya Mister. Contoh yang baik. Bahkan kan ada program student leader ya. Yep. Semua siswa P5 itu punya potensi untuk bisa bergabung di sana. Punya kesempatan seluas-luasnya selama bisa melewati berbagai macam ujian yang ada di program tersebut gitu, dan mampu bertahan di sana gitu. Itu Miss Yayu. Percaya deh Miss Yayu semuanya mampu deh Mister. Insya Allah. Iya. Kemudian kalau misalnya nih Mister kita ingin menjadi pemimpin, idealnya itu seperti apa sih? Harus gimana sih? Aku misalnya irsyadian di rumah, Mister, kalau aku pengen jadi pemimpin harus gimana? Misalnya anak-anak gitu ya, Mister ya. Ya, kembali kepada diri kita. Yang pertama, niat bahwa kita insya Allah, bahwa kita ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah. Ya, ingat, tujuan kita di sini menjadi khalifah, maka khalifah itu harus memiliki berbagai macam kriteria. Ya, itu. Kemudian banyak belajar dari sekarang, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Efektifkan, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Bisa banyak ya di rumah. Waktu luang yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Biasanya seharian belajar sampai jam 3, jam 4. Sekarang kan zuhur sudah boleh ya. Ada waktu tuh. Banyak. Itu luar biasa kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, luar biasa. Gitu, Miss. Oke. Proudly. Nah,
gimana nih Mister kalau kita juga ikut ngobrol-ngobrol sama yang di rumah? Ya, Siapa boleh. tahu nih yang di rumah mau juga nih ngobrol. Pengen nih nimbrung sama kita ya, biar betul, nggak biar asik, biar seru. ngantuk gitu ya. Pagi-pagi, oke kita buka sesi nih buat teman-teman Irsyadian yang di rumah. Ada nggak nih teman-teman di rumah yang mau curhat? Boleh Mister ya? Boleh. Mau curhat Mister, aku tuh gini, Mister aku tuh gini. Boleh. Coba di chat ya, nanti Miss akan bacakan. Coba kalian boleh bertanya mengenai yang berhubungan dengan leader tadi, atau misalnya mau curhat atau mau cerita, boleh. Ditunggu ya, siapa nih kira-kira. Jangan malu ya, jangan sungkan. Berarti kita, Mister, itu juga kan bisa jadi contoh ya, bagaimana leader itu bisa berbicara dengan berani di depan umum ya. Percaya diri. Nah, oke, siapa nih? Coba kita buka. Siapa yang mau bertanya? Boleh? Langsung aja ya Mister ya, berarti kita open questionnya. Siapa nih? Belum ada nih. Siapa ya? Ayo. Oh iya, untuk apresiasi Miss Yayu udah siapkan nih. Udah siapkan nih YK Course tuh buat kalian di rumah yang fokus ya hari ini yang bisa mengikuti, dan juga untuk yang bertanya Miss Yayu akan kasih apresiasi yang tadi ya. Sedikit kenang-kenangan dari YK Course untuk kalian. Oh, ini ada nih. Keisha, ada Keisha dan Kire. Oke, satu-satu ya. Satu-satu dulu. Kata ibu aku, katanya kalau jadi leader itu harus kuat mentalnya. Gimana tuh Mister? Bener banget. Bundanya hebat juga nih ya Mister ya. Kembali lagi deh ke Nabi SAW ya. Beliau itu ketika dakwah ya, awal-awal di kota Mekah itu kan sampai diusir. Sampai beliau itu dilempari ketika hijrah ya. Ketika hijrah dilempari oleh anak-anak kecil, orang tua dengan batu. Bahkan ketika Nabi SAW beribadah di depan Ka'bah, beliau itu disimpan di atas punggungnya itu kotoran unta. Oh wow. Gitu. Tapi apakah beliau patah semangat? Enggak ya Mister. Enggak. Kalau patah semangat ya, jadi pesimis, gimana nasib followersnya dong? Iya, betul. Leadernya aja kayak gitu. Iya, berarti leader harus kuat apapun ya. Mental. Strong, very strong ya. Nah gitu ya, betul. Bundanya hebat juga nih berarti ya. Betul. Bundanya juga mantap nih, hebat. Nah gitu ya tadi Keisha. Nah sekarang kalau dari Kirei katanya how to be a good leader at home. Masya Allah, bagus banget pertanyaannya. Tadi kita kan posisi kalau di rumah bisa jadi leader untuk adik-adik, bisa jadi followers ya. Kalau jadi, maka kita harus jadi followers dulu yang baik. Ikuti apa yang diperintahkan oleh ayah bunda kita. Kalau punya aturan di rumah, pagi-pagi harus membereskan tempat tidur. Kasih contoh itu buat adiknya. Betul-betul, bangun tidur terus mandi, membereskan tempat tidur. Betul, gitu ya. Gitu. Lagu itu relate sekali ya sama leader ya. Betul. Nah, anak-anak P5 seharusnya ya kondisi mereka itu bukan lagi disuruh, tetapi sudah melakukan semuanya mandiri. Gitu. Kemudian dilihat lagi oleh adiknya, maka adiknya pasti akan mencontoh. Gitu. Jadi adik itu akan mencontoh kakaknya yang karena secara usia kan lebih dekat ya. Betul. Kalau ke ayah kan kejauhan gitu, susah untuk meniru. Kadang mungkin canggung ya gitu, Mister ya. Ke kakaknya. Kalau misalkan punya kakak, jadi kakak gitu ya, gitu Miss. Jadi intinya satu, jadi followers yang baik buat orang tua kita. Yang kedua, secara otomatis nih, maka adik kita akan ngikutin kita. Iya, karena adik juga followers nih, gitu ya. Gitu. Nah gitu ya, tadi cukup ya kayaknya tuh, Kira udah hebat tuh. Tadi udah adik Keisha sama Kira juga. Nah, tapi kayaknya Miss Yayu nggak punya waktu, kita terbatas nih ya Mister. Tapi padahal masih banyak nih chatnya. Boleh nanti kalau misalnya pertanyaannya banyak, kita lanjutkan atau nanti di grup bisa kita bahas lagi ya. Betul. Nah, makasih banget ya yang sudah bertanya. Nah, kira-kira Mister dari semua pertanyaan tadi ya, Irsyadian di rumah juga, tapi bisa kita bacakan dulu nih, harus bertanggung jawab katanya. Banyak yang terus kemudian jangan malu-malu katanya Mister tuh. Kemudian tips to be a mentally strong. Mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh tentang mental ya, Mister. Kemudian juga, Keisha bilang aku panggil mentalnya kuat. Mental bajak. Wih, seru nih ya, hebat-hebat udah. Ternyata materi kali ini cukup
bisa diserap dengan baik sama teman-teman di rumah ya Mister. Iya, iya, iya. Subhanallah. Kemudian juga katanya how to be able to speak in public well. Nah, nanti mungkin ini bisa jadi ide ya untuk tema kita. Kemudian juga gimana sih caranya biar kalau di depan publik nggak malu. Nah tadi banyak nih masukan dari teman-teman semua. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya ada ya Mister, Insya Allah ya. Jadi pertemuan ini harus Pertama diketahui ya anak-anak. Episode pertama nih. Episode pertama itu akan ada webinar kayak gini. Bentuknya bisa podcast, bisa talk show. Yap. Nanti pertemuan kedua kita akan lebih jauh, lebih detail, mentrain kalian, melatih kalian bagaimana menjadi leader yang baik. Seru nih, Gitu. bakal seru. Nah, Bakal jadi lebih ditunggu aktif. nih ya Mister ya. Betul, nanti akan lebih aktif anak-anak. Gitu. Seru nih, oke. Nah Mister, kira-kira ada nggak satu kalimat atau beberapa kalimat atau kalimat singkat buat teman-teman di rumah untuk menyimpulkan kira-kira seperti apa materi yang telah kita obrolkan hari ini? Ya, baik Miss Yayu. Jadi intinya yang pertama ya, untuk menjadi seorang leader idaman, leader yang baik, yang pasti kalau leader baik itu diidamkan oleh banyak orang ya. Gitu. Yang pertama kita harus memulai dari diri kita sendiri. Iya. Kita selesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Itu dengan cara latih diri kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Iya. Yang kedua berilmu. Harus. Yang pertama berilmu ya, Yang pertama berilmu, banyak baca. Gitu. Itu penting loh, banyak baca. Baca gudang ilmu ya Mister. Baca sejarah tentang Nabi, leadership ya. Kemudian baca semua hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan gitu ya, karena Al-Quran itu kan diturunkan pertama kali Iqra, baca, maka kita sebagai calon pemimpin harus banyak baca. Kemudian langsung praktekkan, menampilkan ilmu yang kita baca di hadapan orang lain, kayak gitu. Itu aja dulu. Nanti sisanya akan kita bahas lagi. Oke. Nah, siap kan nih Irsyadian di rumah? Siap dong. Ingat-ingat ya yang tadi, jangan sampai lupa. Nah, ini juga ada nih banyak banget ya. Nah, nanti teman-teman di rumah banyak yang masih banyak pertanyaan, mungkin insya Allah nanti kita akan bahas ya pertanyaan selanjutnya Mister di pertemuan selanjutnya, atau bisa jadi ide juga tema untuk selanjutnya ya. Oke. Karena waktunya terbatas, terima kasih banyak kalian sudah excited ya hari ini mengikuti acara ya. Senang banget Miss Yayu nih, kirain Yu udah nervous nih. Ini adalah episode pertama ya. Tapi subhanallah nih teman-teman di rumah seru banget ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita cukupkan ya Mister ya. Oke, maaf bila Miss Yayu atau Mr. Reno ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Insya Allah kita tetap sehat, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.